Oke, kita mulai ya. Gaji kamu tuh ibarat tamu agung. Datang cuma buat numpang lewat doang, bener nggak? Tanggal 25 mampir, tengah bulan udah pamit, dadah-dadah. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng, ini sebenarnya misteri apa sih? Ngaku deh, kamu pasti pernah kan lagi scroll-scroll sosmed, tiba-tiba iseng cek M-banking pas kebuka jeng-jeng. Kamu liatin tuh angkanya, terus ngomong sendiri, bentar-bentar, perasaan baru kemarin deh gajian. Kok tinggal segini? Sumpah, ini duit lari kemana aja sih? Nah, kalau kamu pernah ngalamin momen suap kayak gitu, di mana duit gaji tiba-tiba puff, hilang tanpa jejak, tenang, kamu nggak sendirian. Serius, hampir 80% orang di luar sana ngalamin hal yang persis sama. Jadi ini bukan kamu yang aneh, ini masalah kita semua. Dan yang paling bikin pusing tuh ini loh, inget gak dulu pas gaji masih UMR? Rasanya kok cukup-cukup aja ya? Anehnya, sekarang gaji udah naik 2 kali lipat, kok malah makin ngos-ngosan? Mau diajak nongkrong di minggu ketiga aja udah mikir 7 keliling. Bener gak sih? Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya biang keroknya. Penyakit pertama namanya inflasi gengsi. Atau kalau bahasa kerennya lifestyle creep. Gini deh, lifestyle creep tuh sebenarnya simpel. Pas pendapatan kita naik, gaya hidup kita ikutan naik juga. Tapi naiknya nggak kira-kira. Kayak balapan, kenaikan gaya hidup kita tuh pakai nos. Sementara kenaikan gaji kita cuma pakai gigi 1. Jomplang banget. Contoh paling gampang deh. Dulu makan siang di warteg 20.000 udah pakai es teh manis, kenyang, bahagia. Sekarang, wah level udah beda bro. Makan siangnya di resto hits yang pajaknya aja bisa buat makan di warteg. Kopi juga gitu. Dulu kopi hitam di warung cukup. Sekarang harus kopi dari brand luar negeri yang namanya susah disebut. Intinya tuh di sini. Kenaikan gaji itu kan harusnya buat ngamanin masa depan lo ya kan. Buat dana darurat, buat investasi. Tapi kita malah pakai buat ngamanin gengsi kita hari ini. Biar kelihatan wah di sosmed. Hasilnya ya gitu. Gaji 10 juta habis, gaji 20 juta malah nombok. Pusing. Oke lanjut, penyakit kedua yang sering banget kita anggap remeh. Teror recehan. Atau istilahnya tuh bocor halus. Dompet kamu tuh jebol bukan karena satu ledakan besar, tapi karena ribuan tusukan jarum dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang nggak kerasa. Coba deh kita hitung bareng-bareng. Ngopi tiap pagi sebelum ngantor, mikirnya kan, cuma 30.000 doang. Coba kali 20 hari kerja. Udah 600.000 sendiri loh. Belum lagi biaya admin transfer antar bank, top up e-wallet, langganan aplikasi streaming yang kamu tonton sebulan sekali. Kalau ditotalin semua, kaget kamu lihat angkanya. Bayangin deh, 1-2 juta sebulan itu bisa hilang gitu aja buat hal-hal receh. Padahal uang yang sama, kalau kamu disiplin masukin ke investasi, setahun kemudian itu udah bisa jadi dana darurat yang lumayan banget. Tapi ya itu, karena bocor halus, uangnya cuma jadi ampas kopi sama histori tontonan yang udah lupa. Dan ini dia, penyakit ketiga yang jadi alibi favorit kita semua, jebakan self-reward. Sebuah konsep mulia yang sayangnya udah kita salah gunakan jadi tameng buat boros. Coba kita bedain. Dulu, self-reward itu buat pencapaian gede. Kamu dapat promosi, bonus gede, baru deh liburan. Itu pantas. Kalau sekarang, abis meeting yang bikin pusing, butuh self reward, pesan boba. Dimarahin bos, self reward, check out keranjang oren. Itu bukan reward, itu namanya pelampiasan emosi sesaat. Dan akhirnya kita kejebak di siklus konyol ini. Coba lihat, 1, kita kerja keras banting tulang. 2, kita stres dan ngerasa butuh healing. 3, kita buang-buang duit buat healing itu. 4, pas sadar duit habis, kita jadi makin stres. Gila kan? Lingkaran setan yang harus banget kita putus.
Oke, cukup ya ngomongin penyakitnya, nanti makin pusing. Sekarang kita masuk ke bagian obatnya, solusinya. Ada satu sistem yang simple banget, tapi super ampuh. Sebut aja sistem anti boros. Biar tabungan kamu akhirnya bisa napas lega. Ini dia nih kesalahan paling mendasar yang kita lakuin. Kita pakai rumus yang salah. Gajian, terus belanja-belanji, jajan-jajan, baru deh kalau ada sisa, ditabung. Masalahnya, sisa itu mitos, nggak akan pernah ada. Rumus yang benar itu dibalik. Gajian, langsung tabung dulu, baru deh sisanya buat hidup. Simple kan? Nama kerennya itu sistem pay yourself first. Bayar diri kamu sendiri dulu. Maksudnya apa? Sebelum kamu bayar cicilan, bayar tagihan, bayar kopi, bayar langganan, kamu bayar dulu dirimu di masa depan. Prioritasin dia. Caranya gampang banget, sumpah. Gini, begitu gaji masuk langsung set auto debit. Misalnya 10% atau 20% dari gaji kamu. Transfer kemana? Ke rekening lain yang gak ada kartu ATM-nya dan gak kamu daftarin di M-Banking. Anggap aja itu rekening gaib. Habis itu, udah lupain. Anggap aja gaji kamu ya cuma sisa 80% itu. Paksain diri hidup dari situ. Ingat ya, jangan pernah ngandelin niat doang buat nabung. Niat itu pagi semangat, siang udah lupa. Kita butuh sistem, biarin auto debit yang maksa kita jadi disiplin. Gak usah ngandelin diri sendiri yang gampang hilap. Oke, sebagai penutup, aku mau kita geser dikit cara pandang kita soal nabung. Karena sebenarnya ini bukan cuma soal duit loh. Menabung itu sebenarnya adalah cara kita menghargai diri kita sendiri di masa depan. Tiap 1.000 perak yang kamu sisihin hari ini, itu kayak kamu lagi ngiring surat cinta buat dirimu 10 tahun lagi. Yang isinya, tenang, aku udah siapin bekal buat kamu. Jadi tujuan akhirnya itu bukan buat jadi kaya raya 7 turunan. Bukan. Tujuan nabung itu cuma satu, buat beli ketenangan. Ya, ketenangan. Ketenangan kalau amit-amit ada keluarga sakit, ketenangan kalau tiba-tiba kena PHK, ketenangan buat bisa tidur nyenyak tiap malam. Orang bilang uang gak bisa beli kebahagiaan, dan mungkin itu benar. Tapi satu hal yang pasti, uang bisa membeli ketenangan. Dan percayalah, ketenangan itu deket banget sama kebahagiaan. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu, siap gak buat ngubah nasib finansial kamu? Coba deh mulai gajian bulan ini, terapin sistem pay yourself first. Liatin aja 6 bulan dari sekarang kamu bakal kaget sendiri sama hasilnya. Dan satu hal terakhir yang paling penting, stop nurutin gengsi. Karena pas kamu lagi susah, gengsi gak bakal ngasih kamu makan. Gengsi gak bakal bayarin cicilan kamu, oke? Jadilah cerdas.